Selamat datang para terpilih. Tidak semua pejuang lahir dengan sorak-sorai dan pelukan dunia. Beberapa dilahirkan dalam sunyi, dibesarkan oleh badai, dan dipanggil bukan untuk duduk nyaman, tetapi untuk berdiri tegap di tengah medan peperangan. Mungkin kamu adalah salah satunya. Ya, kamu, yang selama ini merasa biasa, dianggap remeh, atau terlupakan. Tapi surga tidak pernah lupa. Surga tahu siapa dirimu. Dan hari ini, kamu diingatkan kembali akan satu kebenaran besar. Tuhan telah mempercayakan senjata terbaiknya padamu. Pedang ini bukan sembarang pedang. Ia bukan sekadar alat untuk bertarung, tetapi simbol dari otoritas surgawi yang telah ditanamkan ke dalam hidupmu. Pedang ini tidak digantungkan di dinding untuk dipajang, tapi diciptakan untuk bergerak bersamamu, hidup dalam tiap keputusanmu, dan menyala bersama nyala imanmu. Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa hidupmu penuh ujian yang terasa begitu spesifik? Mengapa kamu dipertemukan dengan pertempuran yang seolah disesuaikan dengan jiwamu? Itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan. Panggilan yang hanya bisa dijawab oleh mereka yang telah dibekali dengan senjata surgawi, pedang yang lebih tajam dari segala bentuk kebohongan, lebih terang dari gelap yang berani mendekat. Pedang ini bukan untuk pertengkaran kecil atau balas dendam pribadi. Ia bukan untuk amarah sesaat atau ego yang tersinggung. Ia hanya bergerak jika tujuannya adalah kebenaran, warisan, dan takdir. Ia diciptakan bukan untuk mereka yang ragu, tapi untuk mereka yang siap. Dan kamu, ya, kamu, telah dipanggil, diperlengkapi, dan kini sedang dibangkitkan. Jangan pernah lupakan ini, kamu tidak sendiri. Di balik setiap luka yang kau derita, ada kekuatan surgawi yang sedang membentukmu. Di balik setiap air mata yang jatuh diam-diam, ada kuasa yang sedang mempertajam senjata di tanganmu. Kamu bukan korban dari keadaan, kamu adalah pejuang dalam rancangan ilahi. Maka hari ini, jika kamu merasakan denyut pesan ini di hatimu, jangan diam. Tunjukkan bahwa kamu siap menerima amanat dari surga dengan sepenuh hati. Tekan tombol suka sekarang juga. Berlanggananlah ke saluran ini agar kamu tidak tertinggal setiap pesan yang diperuntukkan bagimu. Aktifkan lonceng notifikasi supaya tiap panggilan surgawi segera menggema di telingamu. Dan yang paling penting, tuliskan di kolom komentar angka 77. Sebagai sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap, berserah, dan akan berjalan tegak dengan pedang surgawi di tanganmu. Karena ingatlah, ini bukan sekadar video. Ini adalah pengingat bahwa kamu adalah bagian dari narasi besar. Dan senjata yang kamu bawa bukanlah beban, melainkan bukti bahwa kamu dipercaya untuk mengubah dunia. Jika kamu siap, maka mari kita mulai melangkah bersama dalam cahaya kebenaran, dengan senjata terbaik dari Tuhan menggenggam erat di tanganmu. Bagian 1. Pedangmu adalah lambang otoritas ilahi. Bayangkan ini, sebuah tangan surgawi mengulurkan senjata bercahaya, bukan untuk raja, bukan untuk jenderal perang, tetapi untukmu, yang selama ini merasa tak layak, yang seringkali berjalan dalam diam, sambil membawa beban yang tak terlihat oleh mata dunia. Namun justru padamulah senjata ini dipercayakan. Pedang surgawi. Bukan pedang besi biasa, tapi sesuatu yang jauh lebih dalam, lebih kuat dari petir, lebih tajam dari kebohongan, dan lebih hidup dari nyala api yang pernah membakar semangat siapapun. Ini adalah pedang otoritas, dan Tuhan memberikannya kepadamu. Pedang ini bukan sekadar alat penebas rintangan, melainkan perpanjangan dari kekuasaan ilahi. Ketika kamu menggenggamnya, kamu tidak sedang bertindak sebagai manusia biasa. Kamu sedang berdiri sebagai perwakilan dari kehendak surga. Setiap ayunan bukan hanya gerakan tubuh, tapi sebuah deklarasi spiritual yang menggetarkan alam semesta. Bahwa kamu tidak sendiri, dan bahwa pertempuran ini tidak kamu tanggung sendirian. Di balik bentuknya yang mungkin tak kasat mata, pedang ini menyimpan kuasa yang mampu mengguncang tatanan kegelapan. Ia tidak sekadar menembus dinding masalah, ia menembus akar dari segala kebohongan, ketakutan, dan kebingungan. Ia tahu apa yang harus dihancurkan, dan apa yang harus dilindungi. Ia bergerak bukan hanya dengan kekuatanmu, tapi dengan kuasa yang mengalir dari sumber segala kekuatan. Jangan salah, pedang ini tidak diberikan sembarangan.
Ia tidak diberikan kepada mereka yang bermain-main dengan panggilan hidup. Ia tidak dikirim kepada hati yang setengah-setengah. Ia mencari hati yang percaya, jiwa yang siap, dan semangat yang menyala walau dunia mencoba memadamkan cahayanya. Ketika kamu mengangkat pedang ini, kamu sedang mengangkat kehendak Tuhan, bukan egomu. Kamu bukan hanya bertarung untuk menang. Kamu bertarung untuk menegakkan kebenaran, menyatakan keadilan, dan menghancurkan benteng yang telah lama mengikat hidupmu dan hidup orang-orang yang kamu cintai. Dan inilah keindahannya. Pedang ini bergerak bersamamu. Ia tidak menyeretmu. Ia tidak memaksamu. Ia mengalir dalam gerakanmu saat kamu selaras dengan kehendak yang lebih tinggi. Ia bukan mesin, tapi makhluk rohani yang peka terhadap hatimu. Semakin kamu hidup dalam kebenaran, semakin tajam pedang ini menjadi. Semakin kamu berjalan dalam kasih, semakin kuat serangannya terhadap kegelapan. Namun, jangan tertipu oleh bentuknya yang tak terlihat. Kekuatan terbesar tidak selalu bersuara keras. Pedang ini bisa diam, tapi ketika diayunkan dengan iman, langit bergetar dan bumi pun memberi jalan. Ini bukan pedang untuk pertunjukan. Ini bukan senjata untuk disombongkan. Ini adalah alat untuk mereka yang bersedia menyingsingkan lengan, membasuh tangan dengan air pengampunan, dan berkata, "Aku siap, bukan karena kuatku, tapi karena Engkau yang mengutusku." Setiap ayunanmu adalah perintah dari surga. Setiap tebasanmu adalah penghakiman atas ketidakadilan. Dan setiap kemenanganmu adalah bukti bahwa otoritas surgawi berjalan melalui langkah-langkahmu. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu bersedia. Jadi saat kamu merasa lelah, ingatlah, kamu memegang pedang surgawi. Bukan untuk dirimu sendiri, tapi untuk sesuatu yang lebih besar. Untuk takdirmu, untuk generasi setelahmu, dan untuk warisan yang akan kamu tinggalkan. Kamu tidak hanya dilengkapi, kamu dipanggil. Kamu tidak hanya diberi senjata, kamu dipercaya. Dan kepercayaan ini datang langsung dari surga. Pegang erat, berdirilah tegak, ayunkan dengan iman, dan biarkan setiap gerakanmu menandai bumi dengan kehendak Tuhan yang tak bisa dihalangi oleh siapapun. Bagian 2. Pedangmu, didesain khusus untuk dirimu. Ada sesuatu yang begitu luar biasa ketika kamu menyadari bahwa apa yang kau bawa tidak dimiliki oleh siapapun di muka bumi ini. Pedang surgawi yang kini kau genggam, bukan hasil produksi massal dari langit. Bukan pula barang umum yang dibagikan kepada semua orang secara acak. Pedang ini adalah karya seni surgawi, dirancang dengan penuh kasih, dipahat dengan presisi ilahi, dan dikodekan secara rohani hanya untukmu. Ia mengenalmu lebih dalam dari apapun, lebih dari sidik jari, lebih dari suara, lebih dari jejak langkah yang pernah kamu buat dalam hidup ini. Pedang ini hanya bisa dikenali oleh satu jiwa, jiwamu. Tidak ada yang bisa meminjamnya. Tidak ada yang bisa meniru gerakannya. Tidak seorang pun dapat mengaktifkannya, kecuali dirimu sendiri. Ia peka terhadap nada suaramu. Ia merespon getaran hatimu. Ia menyala saat kamu berjalan dalam iman dan bertambah tajam saat kamu melangkah dalam ketaatan. Bahkan ketika dunia meragukan siapa kamu, pedang ini tetap yakin pada satu hal, bahwa kamu dipilih, dan kamu dibentuk untuk membawa kekuatan ini. Pedangmu tidak butuh sorotan. Ia tidak mencari panggung. Tapi ketika saatnya tiba, ketika kamu berdiri di ambang pertarungan hidup yang nyata, ia akan hidup. Ia akan menyatu dengan gerakanmu, mengalir bersama detak jantungmu, dan menari di tengah badai tanpa pernah kehilangan arah. Karena pedang ini tidak sekadar senjata, ia adalah bukti. Bukti bahwa langit mempercayakan tugas khusus kepadamu, bukan kepada orang lain, bukan kepada tokoh besar, tapi kepadamu yang mungkin merasa paling kecil, paling biasa, dan paling sunyi. Ketika orang lain memandangmu sebelah mata, pedang ini tidak. Ketika kamu merasa tak layak, pedang ini tetap setia. Ia diciptakan dengan satu tujuan, mendampingi dan melengkapi setiap langkahmu, menuju takdir yang telah ditulis sebelum dunia ini diciptakan. Dan inilah keindahan dari desain surgawi. Pedang ini tidak hanya menyesuaikan dengan kekuatanmu, tapi juga dengan kelemahanmu.
Ia mengerti batasmu, tapi tidak terbatasi oleh itu. Ia menyatu dengan lukamu, namun tetap mengarah pada kemenangan. Ia tahu kapan harus diam dan kapan harus menyala dengan terang yang membakar ketakutan. Tetapi ingatlah, dengan keunikan datang pula tanggung jawab. Karena tidak ada orang lain yang bisa menggantikanmu dalam pertarungan hidupmu, maka tidak ada orang lain pula yang bisa memakai pedangmu. Kamu tidak bisa menunggu seseorang datang menyelesaikan pertarungan yang ditugaskan padamu. Kamu tidak bisa menyerahkan pedang ini kepada siapapun, karena hanya tanganmu yang bisa menggenggamnya dengan benar. Inilah alasan mengapa kamu tidak perlu membandingkan dirimu dengan siapapun. Tidak perlu iri atas panggilan orang lain. Tidak perlu berlomba mengejar medan perang yang bukan milikmu. Fokuslah pada pedangmu. Kenali nadanya. Pelajari iramanya. Dan biarkan ia membimbingmu kepada medan yang telah ditentukan khusus untukmu. Pedang ini bukan hadiah biasa. Ia adalah pengakuan. Pengakuan bahwa kamu dibutuhkan, bahwa kamu tidak diciptakan secara kebetulan, bahwa kamu memiliki bagian penting dalam rencana besar yang melampaui pemahamanmu. Dan saat kamu mulai melangkah, kamu akan melihat. Setiap ayunanmu menjadi semakin tepat, setiap keputusanmu menjadi semakin tajam, setiap langkahmu menjadi semakin selaras dengan kehendak yang mengutusmu. Kamu tidak hanya membawa pedang, kamu membawa tanda bahwa langit percaya padamu. Kamu tidak sekadar bertarung. Kamu sedang menapaki jalan yang hanya bisa dilalui olehmu, dengan senjata yang tidak bisa digunakan oleh siapapun selain kamu. Dan itu adalah sebuah kehormatan yang tak ternilai. Bagian 3. Pedang ini mengungkap dan menghancurkan kebohongan. Ada kebohongan yang tidak berwujud kata. Ia tersembunyi di balik senyum palsu, terselip dalam nasihat yang menyesatkan, dan menyusup dalam pikiran yang membisikkan bahwa kamu tidak cukup. Kebohongan bukan hanya kalimat. Ia adalah benih yang, jika dibiarkan tumbuh, bisa berubah menjadi pohon gelap yang menaungi seluruh hidupmu dengan bayangan ketakutan, keraguan, dan penyesalan. Dan inilah mengapa pedang surgawi yang kamu bawa bukan sekadar senjata pemisah, tetapi cahaya yang mengungkap dan api yang menghancurkan kebohongan hingga ke akarnya yang paling tersembunyi. Pedang ini tidak menyerang secara sembarangan. Ia tidak mengayun membabi buta. Ia adalah senjata surgawi dengan ketajaman yang melampaui logika manusia. Ia bisa menebas tipuan tanpa merusak kebenaran yang bersembunyi di dekatnya. Ia mampu memisahkan antara apa yang tampak benar dan apa yang sungguh-sungguh benar. Dan dalam dunia yang semakin kabur garis antara cahaya dan gelapnya, kamu sangat membutuhkannya. Bayangkan, ketika kamu merasa bimbang, tidak tahu mana arah yang benar, pedang ini menembus segala kabut keraguan dan menunjukkan jalan terang. Saat kamu diselimuti oleh kalimat-kalimat negatif yang menghantam jiwamu, kamu gagal, kamu tidak layak, kamu tidak akan pernah berhasil. Pedang ini datang bukan hanya untuk menolak itu, tapi untuk menghancurkannya, hingga tidak tersisa serpihan yang bisa menempel di hatimu. Ketika kamu mengaktifkan pedang ini dengan iman, ia menjadi lebih dari sekadar perlindungan. Ia menjadi penyaring realitas. Ia akan menunjukkan kepadamu mana suara yang berasal dari kasih dan mana yang datang dari ketakutan. Mana dorongan yang berasal dari panggilan surgawi dan mana yang lahir dari tekanan dunia. Ia bekerja secara spiritual, menjangkau bagian terdalam dari hatimu, ke tempat yang bahkan kamu sendiri mungkin tidak berani melihatnya. Namun jangan takut akan apa yang diungkapkan, karena meski pedang ini tajam, ia tidak datang untuk menghancurkan dirimu, ia datang untuk membebaskanmu. Membebaskanmu dari jerat kebohongan yang selama ini menahan langkahmu. Ia tidak datang untuk mempermalukanmu, tapi untuk memulihkanmu. Karena kebohongan yang terungkap adalah awal dari kebebasan yang sejati. Setiap ayunanmu dengan pedang ini adalah deklarasi bahwa kamu memilih terang. Jadi didarang. Bahwa kamu tidak akan lagi tunduk pada tipu daya. Bahwa kamu tidak akan membiarkan suara-suara negatif mengatur jalan hidupmu. Kamu sedang menegakkan kebenaran, bukan hanya di luar sana, tetapi pertama-tama di dalam hatimu sendiri.
Dan ketika pedang ini berhasil menghancurkan kebohongan dalam dirimu, ia juga akan meluaskan dampaknya ke sekelilingmu. Atmosfermu akan berubah. Tempat yang dulunya berat karena beban tak terlihat akan terasa ringan. Orang-orang di sekitarmu akan merasakan bahwa kamu membawa kebenaran, bukan karena kamu pandai berkata-kata, tapi karena kamu hidup selaras dengan terang yang murni. Namun satu hal penting, pedang ini tidak bekerja karena kamu kuat. Ia bekerja karena kamu percaya. Percaya pada kebenaran yang lebih tinggi dari egomu. Percaya bahwa hidupmu layak diperjuangkan. Percaya bahwa tidak ada kebohongan yang cukup kuat untuk menahan cahaya yang kamu bawa. Jadi, saat kamu merasa diserang oleh pikiran negatif, oleh tekanan dari luar, atau oleh suara hati yang menyesatkan, ingatkan dirimu. Kamu membawa senjata yang bisa menebas gelap itu seketika. Angkat pedangmu. Ucapkan kebenaran dengan iman. Dan lihatlah bagaimana segala tipu daya mulai runtuh. Bukan dengan keributan, tapi dengan keheningan yang membawa damai. Karena kebebasan sejati dimulai bukan ketika musuh di luar dikalahkan, tapi ketika kebohongan di dalam dihancurkan oleh kebenaran yang kamu pilih untuk dipegang hari ini. Dan kamu adalah pembawa kebenaran itu. Bagian 4. Pedang ini adalah peta dan rencana ilahi. Dalam setiap pertempuran hidup, ada satu hal yang lebih penting daripada kekuatan, arah. Banyak orang bertarung dengan semangat menyala-nyala, tapi tidak tahu kemana harus melangkah. Mereka mengayunkan senjata ke udara, berharap mengenai sesuatu, padahal yang dibutuhkan bukan hanya keberanian, tapi kejelasan tujuan. Dan disinilah letak keajaiban dari pedang surgawi yang kau genggam. Ia bukan hanya alat untuk menyerang, tetapi peta ilahi yang membawamu menuju kemenangan yang sudah dirancang khusus untukmu. Pedang ini tidak hanya ditanamkan kekuatan untuk menebas musuh, tapi juga ditanamkan strategi surgawi. Di dalam bilahnya tertulis langkah-langkahmu, di ukiran tak kasat matanya tersembunyi arah yang harus kamu tempuh. Ketika dunia terasa gelap dan jalan di depanmu penuh dengan tanda tanya, pedang ini tidak hanya bersinar, ia menunjuk arah. Setiap ayunanmu bukan sembarangan gerakan. Ia dipandu oleh rencana yang lebih tinggi. Ketika kamu taat dan tetap terhubung dengan sumber segala terang, pedang ini akan menuntunmu melewati jalan yang sempit, lembah yang gelap, dan bahkan lorong-lorong yang sebelumnya kamu anggap mustahil. Ia membisikkan strategi yang tak bisa dimengerti oleh pikiran logis manusia. Karena ia bekerja dari kebenaran yang berasal dari dimensi yang lebih dalam, dimensi yang melihat akhir dari segala permulaan. Pedang ini akan memberitahumu kapan waktunya menyerang dan kapan waktunya diam. Ia akan mengajarkanmu bahwa tidak semua kemenangan datang dari kekuatan yang besar, melainkan dari ketaatan yang konsisten. Ia tidak memaksamu berlari, tetapi membimbingmu untuk berjalan tepat waktu. Ia tidak memaksa pintu terbuka, tetapi menuntunmu kepada kunci yang tersembunyi di tempat yang tak terduga. Keajaiban lain dari pedang ini adalah bahwa ia tidak hanya berisi rencana, tetapi rencana itu sangat personal. Ia tidak memberimu solusi umum yang bisa dipakai siapa saja. Ia dibuat untuk menyatu dengan jalanmu, mengenal medan yang kamu hadapi, dan menyesuaikan kekuatannya dengan kebutuhanmu. Ia tidak akan memaksamu menjalani jalan orang lain. Ia menghormatimu. Ia mengenalmu. Ia memperlengkapimu sesuai dengan misi yang hanya kamu yang bisa jalani. Namun, seperti peta apapun, ia tidak akan mengarahkanmu jika kamu tidak membacanya. Pedang ini hanya menuntun mereka yang mau mendengarkan, yang mau diam sejenak di tengah keramaian dunia, dan berkata, "Tunjukkan jalanku, bukan menurut keinginanku, tapi menurut rencanamu." Dan ketika kamu berkata demikian, pedang ini akan menyala. Ia akan menjadi terang di kaki dan lentera di jalanmu. Ia akan membukakan jalan, bahkan di tempat yang tak terlihat mata manusia. Jangan berharap semua akan selalu jelas. Kadang pedang ini hanya memberimu satu langkah. Apuki, peni obi, tei, bukan 10. Kadang ia hanya memintamu untuk diam, padahal kamu ingin bertindak. Tapi justru disitulah keindahannya. Ia tidak hanya memimpimu ke tempat yang aman, tapi ke tempat yang ditakdirkan. Tempat di mana kemenangan sejati menunggumu. Dan lebih dari itu, pedang ini akan membentukmu menjadi pribadi yang bijaksana.
Ia tidak hanya memberimu arah, tapi juga melatih kepekaanmu. Agar di waktu yang akan datang, kamu tak lagi hanya bergantung pada peta di tanganmu, tapi telah memiliki kompas yang hidup di dalam hatimu. Kompas yang selalu menunjuk kepada kebenaran. Jadi ketika kamu merasa bimbang, ketika segala rencana terasa kacau, dan ketika dunia tidak memberi jawaban, genggam pedangmu. Jangan hanya mengayunkannya, ikuti arah yang ia tunjukkan. Karena kamu tidak hanya bertarung untuk menang. Kamu sedang berjalan dalam garis takdir yang telah ditulis oleh tangan yang mengenal setiap hela nafasmu. Dan saat kamu mengikuti arah itu dengan iman, kamu tidak hanya akan menang. Kamu akan menang di tempat yang seharusnya, dengan cara yang seharusnya, dan untuk tujuan yang lebih mulia dari dirimu sendiri. Karena pedang ini, lebih dari sekadar senjata, adalah petunjuk ilahi menuju hidup yang dipenuhi oleh panggilan dan kemuliaan yang tak tergoyahkan. Bagian 5. Pedang ini melampaui waktu dan ruang. Ada kekuatan yang bekerja di balik layar kehidupan. Kekuatan yang tidak terikat oleh jam di dinding atau kalender di meja. Kekuatan yang tidak bisa dibatasi oleh ruang atau jarak, karena ia berasal dari tempat di mana waktu tidak berkuasa, dan batas-batas tidak dikanani, dan ketika kamu menggenggam pedang surgawi ini, kamu tidak hanya membawa alat untuk hari ini. Kamu membawa kekuatan yang melampaui masa kini. Pedang yang bekerja di dimensi yang tidak terlihat, untuk kemenangan yang belum kamu lihat, tapi sudah ditentukan. Pedang ini bukan seperti senjata biasa yang hanya aktif saat kamu berada di tengah pertempuran. Tidak, ia hidup bahkan dalam diam. Ia bekerja bahkan saat kamu tidur. Karena pedang ini mengalir dengan irama waktu ilahi, dan setiap ayunanmu, sekalipun tampak kecil atau tidak berarti, bisa mengguncang masa depan, mengubah garis keturunan, dan membuka jalan bagi mereka yang belum lahir. Bayangkan ini. Ketika kamu berdoa dengan iman, ketika kamu mengangkat pedangmu dan berdiri meski tubuhmu gemetar, pedang itu menebas. Bukan hanya musuh hari ini, tapi juga ancaman yang seharusnya muncul 10 atau 20 tahun dari sekarang. Ia menembus ke masa depan dan menghancurkan benteng yang bahkan belum sempat dibangun oleh kegelapan. Ini artinya, setiap pertarungan yang kamu hadapi hari ini bukan hanya tentangmu. Itu tentang anak-anakmu, tentang cucu-cucumu, tentang orang-orang yang kelak akan berjalan di jalan yang kini kamu buka dengan darah, air mata, dan doa-doa yang tak terdengar. Kamu sedang menciptakan warisan kemenangan, bukan hanya untuk dirimu, tapi untuk generasi sesudahmu. Pedang ini juga menyentuh masa lalu. Ia bisa menebus, memulihkan, dan memutuskan ikatan-ikatan lama yang telah membelenggu garis keturunanmu. Hal-hal yang telah diwariskan kepadamu, rasa takut, kutukan, pola pikir negatif. Pedang ini bisa menghancurkannya di akar terdalamnya. Ia tidak hanya mengubah arah hidupmu, tapi menghapus jejak kelam yang seharusnya menjadi bebanmu. Dan inilah yang membuatmu luar biasa. Kamu diizinkan untuk memegang senjata yang bekerja di luar batas manusia. Kamu bukan hanya seorang pejuang. Kamu adalah penjaga dimensi. Kamu sedang menuliskan sejarah, bukan dengan pena, tapi dengan keteguhan iman dan keberanian hati. Dan catatan itu ditulis bukan hanya di dunia ini, tapi juga di surga. Saat kamu berdoa, mungkin kamu merasa tidak ada yang terjadi. Tapi di alam yang tidak terlihat, pedangmu sedang bergerak. Ia menebas perjanjian gelap. Ia menghancurkan jebakan yang dirancang untuk menjatuhkanmu. Ia menyapu bersih jalan dari duri-duri yang tidak kamu lihat, tapi sudah disiapkan oleh musuh untuk memperlambatmu. Dan meski kamu tidak selalu menyadari dampaknya, langit tahu, alam roh tahu, bahkan kegelapan pun tahu. Dan itulah sebabnya kamu sering merasa diserang, diserbu, bahkan diragukan oleh orang-orang di sekitarmu. Karena musuh tahu betapa berbahayanya kamu saat mulai menyadari siapa dirimu dan senjata apa yang kau bawa. Pedang ini bukan tentang seberapa keras kamu berjuang. Ia tentang seberapa dalam kamu percaya. Karena dengan iman yang teguh, kamu sedang menggerakkan kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang bisa kamu pahami. Kamu sedang menyusun ulang takdir. Kamu sedang menanam benih kemenangan yang akan tumbuh di ladang masa depan. Jadi,
Jangan pernah meremehkan satu langkah kecil dalam iman. Jangan meremehkan satu doa, satu air mata, atau satu keputusan untuk tetap berdiri ketika semuanya terasa berat. Karena dengan setiap tindakan itu, pedangmu bergerak, melewati waktu, menembus ruang, dan mengatur kemenangan yang sudah disiapkan bagimu dan mereka yang datang setelahmu. Kamu adalah penebas lintas waktu. Kamu adalah pahlawan dalam kisah yang lebih besar dari hidupmu sendiri. Dan pedang yang kamu bawa adalah saksi abadi dari kasih yang melampaui logika dan rencana yang tidak pernah gagal. Bagian 6. Pedang ini aktif karena kedekatan, bukan kekuatan. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang memuja kekuatan, kecepatan, dan pencapaian, ada satu kebenaran yang sering dilupakan. Bahwa kekuatan sejati tidak selalu datang dari otot atau suara yang lantang, tapi dari hati yang lekat dengan sang sumber kehidupan. Pedang surgawi yang kau bawa tidak merespons kebisingan dunia. Ia tidak menyala hanya karena kamu kuat atau karena kamu terlihat percaya diri. Pedang ini hidup dan aktif karena kedekatanmu dengan sang pemberi. Semakin dalam hubunganmu dengannya, semakin tajam pedangmu. Semakin kamu berjalan bersamanya dalam kesunyian, ketaatan, dan kerendahan hati, semakin pedang itu menjadi senjata yang tidak bisa dihentikan oleh siapapun, baik di alam nyata maupun di alam yang tak terlihat. Pedang ini bukan benda mati yang tinggal pakai. Ia adalah cerminan hubunganmu dengan Sang Ilahi. Ia menajam bersama setiap doa yang tulus. Ia menyala bersama setiap langkah iman yang kamu ambil, bahkan saat kamu tidak tahu apa yang menunggumu di depan. Kamu tidak bisa membawa pedang ini ke dalam pertarungan jika kamu hidup jauh dari suaranya. Kamu tidak bisa mengharapkan kemenangan surgawi jika kamu berjalan dalam keangkuhan dan keengganan untuk mendengarkan. Karena pedang ini bukan alat yang tunduk pada kehendak manusia. Ia hanya patuh pada suara yang mengenalnya. Suara yang berasal dari hati yang berserah. Terlalu sering kita berpikir bahwa untuk menang, kita harus lebih kuat, lebih pandai, lebih banyak usaha. Tapi pedang surgawi ini datang untuk membalikan logika itu. Ia bekerja bukan saat kamu mengandalkan dirimu sendiri, tapi justru saat kamu meletakkan kekuatanmu dan memilih bersandar kepadanya. Saat kamu berkata, "Aku tidak mampu, tapi aku percaya," maka saat itulah pedangmu mulai bersinar. Ia bukan senjata yang bisa dibeli dengan usaha. Ia hanya menyala dalam pelukan keintiman rohani. Dalam sunyi, ketika tidak ada yang melihat. Dalam sepi, ketika air mata menjadi bahasa yang hanya Tuhan yang mengerti. Dalam saat-saat ketika kamu memilih untuk tetap tinggal di hadiratnya, meski dunia memanggilmu untuk berlari ke arah yang lain. Dan inilah misteri indah dari pedang ini. Semakin kamu melekat kepadanya, semakin kamu menjadi tak tergoyahkan. Bukan karena kamu tiba-tiba menjadi kebal terhadap luka, tapi karena setiap luka kini menjadi jalan bagi kuasanya mengalir lebih dalam. Setiap kelemahan berubah menjadi tempat di mana kekuatan surgawi ditanam. Dan pedangmu, ia menjadi perpanjangan dari kasih dan kehendak Tuhan, bukan hanya senjata untuk menang, tapi alat untuk memulihkan, menyembuhkan, dan menyalurkan terang. Jika suatu hari pedangmu terasa tumpul, jangan buru-buru menyalahkan dirimu sendiri. Jangan langsung berpikir bahwa kamu gagal. Mungkin, itu adalah panggilan lembut dari langit untuk kembali. Untuk lebih dekat. Untuk diam sejenak dan mendengarkan detak jantung surgawi. Karena pedang ini tidak ditajamkan oleh ambisi, tetapi oleh kedekatan. Hubunganmu dengan Tuhan adalah bilah yang mempertajam setiap ayunanmu. Keintiman dengannya adalah sumber kekuatanmu yang sejati. Dan tidak ada musuh, tidak ada gelap, tidak ada badai yang bisa melawan seorang prajurit yang berdiri dengan hati yang menyala karena kedekatan dengan Sang Pencipta. Jadi, jangan kejar kekuatan dunia, kejarlah hadiratnya. Bukan kekuatanmu yang akan memenangkan peperangan, tapi hubunganmu yang akan mengaktifkan senjata surgawi di tanganmu. Semakin kamu melekat, semakin kamu menang. Dan kemenangan itu bukan hanya milikmu, tapi menjadi warisan bagi dunia yang menanti terang dari dalam dirimu. Pedang ini hidup, pedang ini setia, dan pedang ini menunggu untuk dinyalakan kembali. Bukan dengan kekuatanmu, tapi dengan hatimu yang melekat erat kepadanya.
Bagian 7. Pedang ini tidak hanya menghancurkan, tapi juga menciptakan. Ada sesuatu yang luar biasa dari sebuah senjata yang tidak hanya meruntuhkan, tapi juga membangun. Pedang surgawi yang kau bawa bukan sekadar alat penghancur. Ia bukan sekadar simbol kekuatan untuk menaklukkan musuh. Ia adalah paradoks yang hidup, tajam untuk membabat yang merusak, namun lembut untuk menciptakan harapan dari reruntuhan. Pedang ini bukan seperti alat perang biasa yang hanya tahu bagaimana menghancurkan. Pedang surgawi adalah senjata para pembangun. Ia datang bukan hanya untuk menyudahi gelap, tetapi untuk membuka jalan bagi terang yang baru. Setiap ayunan yang kamu lakukan tidak hanya menghapus yang salah, tetapi juga mengukir ulang masa depan. Ia memisahkan kebohongan dari kebenaran, dan sekaligus menyusun ulang potongan hidup yang sempat hancur, menjadi karya ilahi yang tak terbayangkan. Bayangkan sebuah tanah yang penuh semak duri dan reruntuhan masa lalu. Di sana pedang ini tidak hanya datang untuk menebas. Ia membelah tanah keras itu agar benih bisa ditanam kembali. Ia mengubah tanah kegagalan menjadi ladang pengharapan. Ia membuat jalan di tempat yang sebelumnya buntu dan mempersiapkan ruang untuk pertumbuhan yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Setiap luka yang kamu derita, setiap air mata yang jatuh di tengah pertempuran, tidak sia-sia. Karena pedang ini memanfaatkan setiap bagian dari penderitaanmu untuk membentuk sesuatu yang baru. Ia tahu bahwa dalam hidup, kehancuran seringkali adalah awal dari penciptaan yang lebih indah. Dan ketika kamu berani mengayunkan pedang ini dengan iman, kamu tidak hanya sedang membela kebenaran, kamu sedang membentuk sejarah. Pedang ini tahu kapan harus meruntuhkan dan kapan harus membangun. Ia akan menghancurkan ketakutan, tapi membangun keberanian. Ia akan merobohkan kebencian, tapi menanamkan kasih. Ia akan menebas rantai masa lalu, tapi menyusun jembatan untuk masa depan. Dan semuanya ia lakukan dengan presisi surgawi yang sempurna, tanpa melukai apa yang murni, tanpa merusak apa yang telah Tuhan rancang dalam dirimu. Yang membuat pedang ini luar biasa adalah kemampuannya membuka jalan bukan hanya untukmu, tapi juga untuk orang lain. Setiap kali kamu menggunakan pedang ini dalam kebenaran, kamu sedang membersihkan jalan bagi mereka yang akan datang setelahmu. Kamu sedang membuka pintu-pintu baru untuk keluarga, komunitas, bahkan generasi berikutnya. Kamu sedang menjadi pelopor. Kamu sedang menjadi pencipta peluang. Karena itulah, jangan pernah berpikir bahwa tugasmu hanya menghancurkan yang salah. Tugasmu juga membangun sesuatu yang lebih baik. Dan pedang surgawi di tanganmu adalah alat terbaik untuk itu. Ia bukan hanya ujung tombak dalam pertempuran. Ia adalah pena surgawi yang sedang menulis ulang takdirmu dengan tinta keberanian, cinta, dan pemulihan. Jangan takut pada kehancuran. Terkadang, yang lama harus runtuh agar yang baru bisa dibangun. Terkadang, yang palsu harus dihancurkan agar yang asli bisa muncul. Dan kamu, dengan pedang surgawi di tanganmu, adalah alat dalam proses sakral itu. Ingatlah, kamu bukan hanya pejuang, kamu adalah pembangun. Kamu bukan hanya penebas kegelapan, kamu adalah pencipta jalan menuju terang. Dan pedang yang kamu genggam akan terus hidup dan bekerja selama kamu percaya, taat, dan bersedia untuk tidak hanya menghancurkan yang merusak, tetapi juga menciptakan yang membebaskan. Biarkan setiap tebasanmu bukan hanya menjadi akhir dari kebohongan, tapi juga awal dari kebenaran yang menyembuhkan. Biarkan pedang itu tidak hanya menutup cerita lama, tapi juga membuka halaman baru dalam kisah hidupmu, yang lebih kuat, lebih terang, dan lebih penuh makna daripada sebelumnya. Sekarang kamu tahu, pedang di tanganmu bukan sekadar senjata. Ia adalah pesan. Ia adalah warisan. Ia adalah bukti bahwa langit telah melihatmu, mengenalmu, dan mempercayakan sesuatu yang agung kepadamu. Kamu bukan hanya seorang manusia yang berjalan dalam badai kehidupan. Kamu adalah pembawa terang, penebas kegelapan, dan pemegang kunci takdir yang telah dipahat sebelum dunia ini dimulai. Setiap luka di tubuhmu, setiap tetes air mata yang jatuh di malam yang sunyi, tidak pernah sia-sia. Karena pedang surgawi itu tidak hanya menunggu kekuatanmu, tapi menunggu hatimu. Ia menyala bukan karena kamu hebat, tapi karena kamu dekat. Ia hidup bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu bersedia. Jangan lagi meragukan dirimu.
Jangan lagi berjalan dalam ketakutan. Kamu telah dipilih, kamu telah diperlengkapi, dan kamu telah diutus. Dunia mungkin tidak tahu siapa kamu, tapi langit tahu. Dan hari ini, kamu diingatkan kembali akan siapa dirimu yang sesungguhnya. Seorang pejuang tak terlihat yang sedang menorehkan jejak kemenangan untuk generasi yang bahkan belum lahir. Genggam pedang itu erat, asah dengan doa, nyalakan dengan iman, ayunkan dengan kasih. Dan percayalah, setiap langkah yang kamu ambil bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk masa depan yang sedang Tuhan siapkan melalui tanganmu. Jika pesan ini menyentuh jiwamu, jangan biarkan ia berhenti di sini. Tekan tombol suka sebagai bentuk setuju dan terima kasihmu kepada langit. Berlanggananlah agar setiap pesan berikutnya sampai tepat waktu ke dalam hatimu. Aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak melewatkan satu pun panggilan surgawi. Dan yang paling penting, tuliskan di kolom komentar 77 sebagai sinyal kuat ke semesta bahwa kamu tidak hanya mendengar, tapi kamu siap menerima, memikul, dan menjalani panggilan besar ini dengan segenap hatimu. Ingatlah, kamu tidak berjalan sendiri. Kita para pejuang bangkit bersama. Dan ketika kita bersatu, tidak ada kegelapan yang bisa bertahan. Karena di tanganmu, Tuhan telah menaruh senjata terbaiknya.